Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Naura Atalah dari Sosiologi B 2018, ingin membahas tentang peran media sosial di masa pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasikan sebelumnya pada manusia. Penyakit ini ditemukan pada akhir tahun 2019 lalu. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 ini menular dari manusia ke manusia melalui percikan bersin dan batuk. Orang yang paling beresiko terkena virus ini adalah orang yang kontak langsung dengan pasien COVID-19, termasuk orang yang merawat pasien COVID-19. Juga pada individu yang berusia lanjut dan individu yang memiliki riwayat penyakit seperti kanker, penyakit pernapasan kronis, diabetes, dan sebagainya, di mana hal tersebut cenderung mengembangkan infeksi COVID-19 menjadi penyakit yang lebih serius. Sampai saat ini, COVID-19 belum berakhir. Dalam masa pandemi ini, pemerintah sudah mengeluarkan beragam kebijakan untuk mencegah penyebaran virus ini supaya tidak semakin menyebar dan memakan korban jiwa di Indonesia. Pertama kali, pemerintah memberikan keputusan work from home untuk yang bekerja dan sekolah. Seperti sekolah dan tempat kerja itu diliburkan, kecuali kantor dan instansi yang memberikan pelayanan tertentu. Selain itu juga, adanya kebijakan ditutupnya tempat umum dan tempat wisata. Setelah 17 hari kasus pertama diumumkan, Presiden Joko Widodo memerintahkan pelaksanaan tes cepat COVID-19 secara massal, atau biasa kita kenal dengan sebutan rapid test. Hal ini diterapkan supaya dengan cepat diketahui seberapa banyak masyarakat yang terkena virus ini dan harus ditangani oleh tenaga medis. Adapun juga PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Adanya PSBB ini, masyarakat tetap dapat beraktivitas, namun adanya batasan-batasan di ruang publik. Pelaksanaan kegiatan ibadah juga dibatasi, contohnya pada bulan Ramadan kemarin. Pembatasan kegiatan keagamaan ini dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, namun tetap menjaga jarak. Selain itu ada pembatasan di tempat umum atau fasilitas umum, dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak setiap orang. Dan yang terakhir, adanya pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dilaksanakan dalam bentuk larangan kerumunan orang. Selanjutnya ada data terbaru COVID-19 di Indonesia pada bulan Desember. Realita yang dapat kita lihat sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mematuhi himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Di masa PSBB pun masyarakat Indonesia masih banyak yang berkumpul-kumpul di tempat umum tanpa mengikuti protokol yang ada. Pendidikan melalui media apapun di dalam masyarakat Indonesia dipercaya membentuk individu dan mengajarkan mereka tentang bagaimana bertindak dan berperilaku dalam situasi tertentu. Maka dari itu, masyarakat harus diberi edukasi tentang COVID-19 ini melalui media sosial. Karena di zaman modern ini, media sosial bisa menjadi salah satu sarana untuk memberi edukasi. Dimulai dari banyaknya informasi dan peluang terjadinya interaksi serta arahan untuk menuju pengembangan informasi ke dalam tautan lain. Hal tersebut menandakan bahwa selain keterkaitannya sebagai media hiburan, media sosial dapat dijadikan sebagai alternatif sumber jawaban untuk pertanyaan keseharian termasuk info dan pertanyaan tentang COVID-19. Salah satu sarana sosialisasi secara online adalah media sosial. Pemerintah menginginkan media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, dalam masa pandemi ini, media sosial memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi yang disampaikan kepada publik. Melalui media sosial ini, kita dapat mensosialisasikan hal-hal kecil kebiasaan baru masyarakat yang wajib dipatuhi sesuai dengan protokol, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan. Jadi kesimpulannya adalah pandemi COVID ini memiliki banyak dampak di bidang sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengendalikan dan mencegah mata rantai COVID-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku dan
seluruh masyarakat harus mematuhinya. Media sosial dapat membantu masyarakat untuk berkembang menjadi individu yang lebih mampu menyesuaikan dan bermanfaat dalam lingkungannya untuk penanggulangan COVID-19, setidaknya dengan mengedukasi perilaku masyarakat dalam lingkungan sekitar. Media sosial dapat menjadi sarana penggerak kegiatan-kegiatan positif yang dapat mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, seperti penggerak kebijakan physical distancing, menjalani komunikasi melalui teknologi yang ada, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti membantu masyarakat yang berdampak dan membutuhkan selama pandemi ini. Mulai dari gerakan kecil dalam menghadapi pandemi melalui media sosial ini, kita semua pasti dapat memberantas COVID-19.